Selamat pagi, Bapak Surya Gunanta selaku dosen arsitektur mata kuliah Real Estate. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Market Analysis Real Estate di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Anggota kelompok kami terdiri dari Anggara Elang, Muhammad Ihsan Al-Fatih, dan saya sendiri, Selviana Herdawan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis potensi pasar, kondisi demografis, dan peluang investasi properti di wilayah Pondok Aren yang merupakan salah satu kecamatan dengan pertumbuhan yang paling pesat di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan merupakan kawasan penyangga Jakarta yang pertumbuhannya sangat pesat dalam 10 tahun terakhir, di mana berdasarkan data BPS tahun 2024 sekitar 70% penduduk Tangerang Selatan berada pada usia produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Angka ini juga terus meningkat sekitar 2-3% setiap tahunnya, yang artinya kebutuhan akan hunian baru akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Selain itu, Tangerang Selatan memiliki akses transportasi yang sangat baik, mulai dari tol JOR, KRL komuter lain, Transjakarta hingga feeder bus. Fasilitas umum ini di kota ini juga sangat lengkap. Ada pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga universitas besar seperti Universitas Pembangunan Jaya dan PKN STAN. Kombinasi antara penduduk proaktif dan meningkat dan fasilitas kota yang lengkap menjadikan Tangerang Selatan, khususnya Pondok Aren, sebagai kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan hunian modern dan investasi real estate. Fokus utama pengembangan real estate di Pondok Aren ditunjukkan pada keluarga muda dan eksekutif muda dengan penghasilan menengah ke atas. Berdasarkan data ekonomi lokal, kelompok ini memiliki pendapatan sekitar 4,5 juta hingga 7 juta per bulan. Mereka biasanya mencari hunian yang nyaman, modern, dan dekat dengan fasilitas kota, tapi dengan harga yang masih dijangkau. Kisaran harga yang paling diminati di pasar properti Pondok Aren sendiri berada pada 900 juta hingga 1,3 miliar. Harga ini dianggap paling realistis untuk daya beli masyarakat kelas menengah saat ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa target pasar paling potensial di kawasan Pondok Aren adalah keluarga muda dan profesional dengan gaya hidup urban yang tinggal dekat area bisnis Jakarta Selatan tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, kalau kita lihat dari sisi lokasi, Pondok Aren memiliki banyak keunggulan dibanding kecamatan lain di Tangerang Selatan. Kawasan ini strategis karena berada di jalur utama dan dekat dengan tol JOR, serta memiliki 2 stasiun KRL utama, yaitu Stasiun Jurangmangu dan Stasiun Sudimara. Dari segi fasilitas, Pondok Aren sendiri tergolong salah satu kawasan dengan fasilitas paling lengkap di Tangsel. Ada pusat perbelanjaan besar seperti di Bintaro Exchange Mall, rumah sakit bertaraf internasional seperti RS Premier Bintaro, dan juga berbagai sekolah unggulan dan internasional. Selain itu, sektor perekonomian di Pondok Aren juga terus berkembang, didukung oleh sektor perdagangan, jasa, pendidikan, hingga kesehatan. Dengan populasi usia produktif yang tinggi serta banyaknya masyarakat berpendidikan D3 dan S1 ke atas, Pondok Aren memiliki daya beli menengah yang kuat dan berpotensi besar untuk mengembangkan properti modern. Nah, berdasarkan data dari Disdukcapil Tangerang Selatan tahun 2024, jumlah penduduk Pondok Aren mencapai 308.853 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 99.272 orang atau sekitar 32% memiliki pendidikan D3 atau S1 ke atas. Kemudian 75.000 orang atau 24% bekerja sebagai karyawan swasta yang menjadi kelompok paling dominan di wilayah ini. Sektor utama ekonomi Pondok Aren sendiri meliputi perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan. Rata-rata pendapatan bulanan masyarakat berada di kisaran 4,5 hingga 6 juta. Sedangkan kalangan profesional bisa mencapai lebih dari 7 juta per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pondok Aren memiliki daya beli yang stabil dan menjadi pasar potensial untuk hunian kelas menengah atas. Selain itu, pertumbuhan penduduknya mencapai sekitar 1,8% per tahun, sehingga permintaan terhadap rumah baru akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk memahami keunggulan Pondok Aren, kami melakukan perbandingan dengan 2 kecamatan lain di Tangerang Selatan, yaitu Serpong dan Ciputat. Dari segi jumlah penduduk, Pondok Aren menempati posisi tertinggi dengan 308.000 jiwa, sedangkan Serpong sekitar 240 dan Ciputat 270.000. Dari sisi pendapatan, Serpong memang lebih sedikit tinggi dengan rata-rata 6-8 juta per bulan, tapi biaya hidup dan harga tanah di sana juga jauh lebih mahal.
Sedangkan Ciputat punya kekuatan di sektor pendidikan, namun fasilitas modernnya masih terbatas dibanding Pondok Aren. Pondok Aren justru menawarkan keseimbangan terbaik, penduduk banyak, daya beli cukup kuat, akses transportasi mudah, dan fasilitas kota lengkap. Karakter kawasannya pun didominasi oleh keluarga muda dan profesional yang mencari hunian klaster premium dengan harga yang masih terjangkau. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, Pondok Aren merupakan lokasi paling ideal untuk mengembangkan proyek real estate modern. Baik, selanjutnya di sini ada data statistik dari Dukcapil Tangerang Selatan 2024. Jadi berdasarkan data Dukcapil di Kota Tangerang itu, Pondok Aren memiliki 308.000 jiwa penduduk dengan sekitar 70% diantaranya berusia produktif. Sebanyak 99.000 orang berpendidikan D3 dan atau S1 ke atas, dan 75.000 lainnya bekerja sebagai karyawan swasta di sektor perdagangan, jasa, pendidikan, serta kesehatan. Rata-rata pendapatan masyarakat sekitar 4,5 juta hingga 6 juta rupiah per bulannya, menunjukkan daya beli menengah yang stabil. Pertumbuhan penduduk mencapai sekitar 1,8% per tahun, sehingga potensi pasar hunian terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya di sini ada fasilitas yang ditawarkan oleh Bintaro. Yang pertama ada pusat perbelanjaan. Fasilitas utamanya ada BXChange, Lotte Mart Bintaro, Transmart Mall Bintaro, Plaza Bintaro, Pasar Modern Bintaro. Kemudian rumah sakitnya di sini ada banyak sekali, yaitu ada RS Premier Bintaro, RS Pondok Indah Bintaro Jaya, RS Mitra Keluarga Bintaro, dan lainnya. Kemudian di sini juga ada universitas, yaitu Universitas Pembangunan Jaya dan PKN STAN. Selanjutnya ada sekolah swasta dan internasional. Yang pertama ada BPK Penabur, Mentari School, SMA Plus Pembangunan Jaya, British School Jakarta, dan Sekolah Jepang, dan Al Mubarok. Kemudian ada transportasi. Yang pertama ada stasiun Jurangmangu, stasiun Udimara, terus akses tol Pondok Aren Bintaro, Transjakarta, feeder bus, dan ojek online tentunya. Kemudian ada area hunian di mana ada klaster premium Bintaro Jaya, Geraha Raya, Pondok Jaya. Selanjutnya ada fasilitas publik dan rekreasi. Yang pertama ada Bintaro Jaya Sport Center, ada gym, kolam renang umum, masjid, dan gereja, serta yang lainnya. Kemudian ada rencana pembangunan. Nah, di mana pembangunan jalur MRT Tangerang itu akan lanjut ke daerah Tangerang Selatan, di mana pengembangan ruang terbuka sekitar 36% hektar di area Bintaro Jaya Barat. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang ada di Bintaro, di mana ada BXC, RS Premier Bintaro, SMK Penabur, Stasiun Jurangmangu, ada Universitas Pembangunan Jaya tentunya, kemudian ada Lotte Mart juga, dan lain-lain. Nah, kita memilih lokasi yang bertepatan di Jalan Raya Pondok Aren, RT 2 RW 1 di Tangerang Selatan. Kebetulan ini menjadi jalanan utama yang bisa terbilang padat, jalur utama yang padat. Di sini ada produk real estate kami yang dimana rumah komersil tapak klaster di Pondok Aren memiliki potensi investasi yang sangat besar karena permintaan hunian dari keluarga muda dan profesional urban terus meningkat. Didukung lokasi yang strategis, fasilitas lengkap, dan harga jual yang bervariasi mulai dari 900 juta hingga 1,3 miliar tentunya, sesuai segmen pasar. Nilai jual properti di kawasan ini stabil dan cenderung tiap tahun malah naik, sementara rata-rata ROI investasi rumah klaster berkisaran di angka 7-11% per tahun, menjadikan pilihan utama untuk investasi maupun usaha sewa rumah di Tangerang. Nah, di sini ada salah satu denah yang akan kami buat ke depannya, di mana ada 2 tipe rumah di LVV Residence, yaitu ada tipe rumah Prime dan tipe rumah Signature. Next. Nah, di sini ada contoh gambaran rumahnya, di mana luas bangunannya itu 72 meter persegi, kafling 6 kali 12 meter, terus jumlah kamar tidurnya ada 3 kamar tidur, terus ada 1 di lantai 1, 2 di lantai 2. Kemudian ada fasilitas lantai 1 itu ada carport, taman, ruang tamu dan keluarga, dapur, serta kamar mandi tentunya. Kemudian ada fasilitas lantai 2 yaitu 2 kamar tidur, ruang keluarga di atas, balkon, dan kamar mandi. Jadi konsepnya desain ini modern minimalis, ramah lingkungan dengan pencahayaan yang alami. Kemudian target pasar kami itu eksklusif muda dan keluarga kecil yang butuh hunian fungsional namun tetap stylish tentunya. Next. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dari perumahan kami, yaitu konsep rumah kami itu rumah komersial dalam satu klaster.
Lalu harga lebih terjangkau mulai dari 900 juta hingga 1,3 M, lebih rendah dari Bintaro Premium yang ada di harga sekitaran 1,5 M. Lalu desainnya modern minimalis, seperti fasad premium, balkon, carport, dan pencahayaan alami. Lalu ada fasilitas hijau dan smart, ada taman, jogging track, mini clubhouse, smart entry. Lalu ada smart home ready, di mana instalasi internet itu fiber optik, smart lock, dan perangkat pintar sudah disiapkan. Lalu ada jaringan listrik dan kabel bawah tanah, jadi lingkungan terlihat lebih rapi, aman, dan bebas tiang listrik. Lalu ada keamanan one gate system, jadi akses keluar masuk hanya satu, pintunya juga dilengkapi dengan CCTV dan kartu atau QR akses. Lalu ada sistem drainasi modern, di mana ini berusaha mencegah banjir dengan saluran resapan dan biopori. Lalu target pasarnya tepat juga, yaitu eksekutif muda dan keluarga kecil, ini daya belinya menengah. Lalu akses strategis dekat dengan KRL, Jurangmangu, Sudimara, dan Tol Jor. Lalu nilai investasinya juga tinggi, ROI properti Pondokaren itu mencapai 7-11% per tahun. Boleh di next. Lalu segmentasi. Di sini Gen Z itu dengan rata-rata penghasilan 4,5 sampai 6 juta berdasarkan UMK Tangsel 2024 dan data sektor swasta. Di sini Gen Z masih cukup sulit untuk menjangkau hunian premium yang seharga 900 juta hingga 1,2 M. Namun mereka tetap berpotensi membeli rumah melalui KPR atau dukungan keluarga. Jadi target utama kami di sini tetap ada eksekutif muda dan keluarga muda, berdaya beli menengah ke atas. Mereka mencari hunian modern minimalis dengan konsep eco living, ruang hijau serta akses strategis ke pusat bisnis dan fasilitas kota. Boleh di next. Lalu di sini ada Porter's Five Forces. Yang pertama itu ada Power of Suppliers, itu ada di tingkat yang tinggi. Jadi lahan itu terbatas, harga tanah naik terus. Lalu selanjutnya ada Power of Buyers, tingkatnya ada di tinggi. Konsumen punya banyak pilihan seperti BSD, Serpong, dan Ciputat. Lalu Trades of Substitutes, tingkatnya ada di moderat, yaitu alternatif apartemen dan rumah subsidi. Lalu ada Rivalry Among Competitors, itu tingkatnya tinggi. Developer besar dominan seperti Jaya Property, Sinarmas, dan Alam Sutra. Lalu Trades of New Entrants itu tingkatnya ada di moderat, modal besar, hambatan, tapi developer kecil masih bisa masuk. Jadi rata-rata dari 5 porters ini ada di 2,6 atau yang bisa dibilang tinggi. Boleh di next. Oke, ini analisis dari 5 porters forces-nya. Yang pertama, Trades of New Entrants. Di sini kami menganalisis bahwa masuk ke pasar properti Tangsel cukup sulit karena harga lahan tinggi dan butuh modal besar. Tapi developer baru masih bisa masuk lewat proyek skala kecil, sehingga ancaman sedang. Lalu bargaining power of suppliers, pemasok lahan punya posisi kuat karena lahan semakin terbatas di Pondokaren dan Bintaro. Harga terus naik, sehingga kekuatan pemasok tinggi. Lalu bargaining power of buyers, konsumen punya banyak pilihan seperti BSD, Serpong, dan Ciputat. Mereka bisa bandingkan harga desain dan fasilitas, daya tawar pembeli tinggi. Trade of substitutes, alternatif hunian seperti apartemen, rumah subsidi di Ciputat, atau klaster di Serpong dengan harga lebih terjangkau. Jadi ancaman substitusi sedang. Lalu selanjutnya ada yang terakhir industri rivalry, persaingan ketat karena ada pengembangan besar seperti Jaya Property, Sinarmas Land, Alam Sutra. Untuk segmen premium, kompetisi sangat intens sehingga rivalitas tinggi. Lalu selanjutnya SWOT dari proyek kami, yaitu di mana strength ini lokasi strategis berada di Tangerang Selatan, dekat dengan Jakarta, pusat bisnis Bintaro, serta akses ke tol dan transportasi umum. Lalu ada fasilitas pendukung lengkap, tersedia seperti pusat pendidikan, universitas, rumah sakit, dan mall, serta perkantoran yang meningkat nilai lahan. Lalu ada pertumbuhan ekonomi tinggi, kawasan Pondokaren merupakan salah satu area dengan perkembangan pesat di Tangerang Selatan. Selanjutnya nilai properti meningkat, harga lahan dan properti di Pondokaren terus naik menjadikannya menarik bagi investor sehingga menjadikan strength di proyek kami. Lalu ada weakness, yaitu keterbatasan lahan kosong, semakin padatnya pembangunan membuat lahan baru sulit ditemukan. Kepadatan penduduk tinggi menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air, dan listrik. Lalu ada kemacetan lalu lintas, akses jalan tertentu sering padat menurunkan efisiensi mobilitas. Lalu tata ruang yang belum seragam, sebagian pembangunan tidak berencana dengan baik sehingga menimbulkan ketidakteraturan kawasan. Lalu pada opportunities, proyek kami potensinya pengembangan properti seperti permintaan hunian vertikal atau apartemen dan kawasan komersial terus meningkat. Lalu ada infrastruktur baru, pembangunan jalan tol, stasiun KRL, dan transportasi umum meningkatkan aksesibilitas. Lalu pertumbuhan kelas menengah, kebutuhan akan fasilitas pendidikan, hiburan, dan kesehatan membuka peluang bisnis baru. Lalu ada pengembangan hijau tren eco living dan green building bisa diterapkan untuk meningkatkan daya tarik kawasan. Lalu yang terakhir ada threat. Di sini alih fungsi lahan berlebihan berisiko mengurangi ruang terbuka hijau dan kualitas lingkungan. Lalu persaingan antar kawasan, wilayah sekitar seperti Serpong, Ciputat, dan BSD juga menjadi magnet investasi. Lalu ada risiko banjir, drainase yang tidak memadai pada beberapa titik bisa menghambat pengembangan lahan. Lalu yang terakhir, spekulasi harga tanah. Kenaikan harga yang terlalu cepat dapat mempersulit pembangunan berkelanjutan. Berikut daftar pustaka, data-data yang kami gunakan di slide-slide sebelumnya ada dari Disduk Capil Tangerang Selatan, terus ada Wikipedia, lalu ada Disduk Capil lagi, dan Pinhome yang merupakan website untuk menjual tanah.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.